Sobat Merdeka. Nah, jadi di sini aku selaku mahasiswa penggerak dan juga ambasador dari Kampus Merdeka Universitas Padjadjaran akan mewawancarai salah satu teman kita yang mengikuti program PMM, yaitu adalah Pertukaran Merdeka Pelajar. Nah, di mana di sini yaitu aku sedang bareng sama Yosi ya. Nah, Yosi ini salah satu mahasiswa tahun keempat di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Yuk langsung kita ngobrol-ngobrol sama Yosi dan minta Yosi buat kenalan dulu nih. Halo Yosi. Oke, halo Lisa. Oke Yosi, sekarang bisa perkenalan diri dulu mungkin? Ya, jadi perkenalkan aku Yosiono Putra Tandi, angkatan 2019, jadi tahun 4 ini dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran dan prodinya pendidikan dokter sama seperti Aliza. Waduh, mantap. Nah, sekarang aku mau nanya nih ke Yosi ya. Karena Yosi ini ikutan PMM dan yang aku tahu juga Yosi itu ikutannya tuh di ITB. Tapi kita bakalan gali lebih lanjut, kira-kira pesan-pesan dulu nih. Apa sih dari Yosi selama ini menjalani kegiatan pertukaran pelajar di ITB? Oke, pesan-pesan ya, lanjutin satu aja ya. Iya, boleh. Jadi kalau menurutku sendiri, selama pertukaran pelajar ini sangat seru gitu. Kan kita ketemu orang-orang baru gitu, ketemu dosen baru, dan yang paling penting tujuannya yaitu mendapatkan ilmu baru gitu. Kan di sini kan dengan pertukaran pelajar itu kita mencoba sesuatu yang baru gitu, beda fakultas, beda jurusan gitu, seperti itu. Bener Seru sih. banget sih, jadi kayak sesuatu hal yang nggak bisa kita dapetin di fakultas dan juga di prodi sendiri, itu kita bisa dapetin dengan pertukaran pelajar karena bebas untuk memilih gitu, kita maunya apa. Oke, nah sekarang aku mau nanya, kira-kira ada nggak sih Yosi kendala saat Yosi mengikuti program PMM ini? Mungkin dari pendaftaran atau saat sekarang lagi menjalani programnya ada kendala atau nggak Yosi? Oke, mungkin mulai dari pendaftaran aja ya. Pendaftarannya sih karena waktu itu kurang update sama yang namanya berita gitu, dan baru tahu kalau semisal Instagram Unpad itu ternyata memberikan informasi gitu mengenai MBKM ini, pertukaran pelajar Kampus Merdeka ini. Nah, akhirnya di H-1 dari penutupan pendaftaran itu cepet-cepet itu buru-buru buat ngurusin berkas, motivation letter sama yang lainnya gitu. Terus kalau misal kendala selama perkuliahan sendiri, itu tuh karena di hari Kamis, dimana kalau misal di FK itu hari Kamis itu ada perkuliahan juga. Jadinya double meet gitu, satunya offline di ITB, online-nya di Unpad gitu. Wah, mantap banget nih ya. Jadi Yosi itu sekali menggayung 2-3 pulau terlabuhi juga ya. Akhirnya Yosi itu ikutan double meet nih teman-teman. Dan juga tadi kendalanya benar banget mungkin karena kurang update berita. Tapi untungnya Unpad ini selalu menyediakan berita di kanal media Unpad untuk memberikan informasi. Salah satunya terkait dengan MBKM nih teman-teman. Jadi teman-teman harus update ya info tentang pertukaran pelajar atau program MBKM yang lain. Nah, apalagi nih Yosi itu keren banget sih. Dia tuh bisa mengikuti dua sekaligus ya. Maksudnya di kedokteran itu udah sangat sibuk, tapi Yosi itu juga bisa mengikuti dan menggali lebih lanjut pelajaran-pelajaran, menambah wawasan di ITB. Bahkan Yosi kuliah offline di ITB atau misalkan kuliah offline di Unpad tapi sambil bawa double device kayak gitu ya, Yos. Iya. Tuh, benar banget nih. Tapi kira-kira nih, karena tadi kan Yosi udah ikutan nih dua ya, sekaligus maksudnya di Unpad tuh belajar resmi dan juga program PMM ini, apa sih output yang Yosi dapatkan dengan mengikuti kegiatan PMM ini? Oke, outputnya ini kan tergantung dari jurusan yang kita ambil kan. Kebetulan aku itu ambilnya dari Fakultas Sekolah Farmasi, jurusannya itu mitigasi bencana dalam bidang kefarmasian gitu. Nah, di situ kita review lagi gitu. Jadi aku sendiri itu review mengenai obat-obatan, farmakokinetika sama yang lainnya gitu. Dan terutama untuk mitigasi bencana gitu. Kan seperti yang kita ketahui juga, bencana itu kan ada tiga tahapan. Yang pertama itu pre-bencana, lalu siap siaga bencana, sama yang terakhir itu pasca bencana. Nah, mitigasi bencana ini paling penting karena dia itu mencakup persiapan untuk ketiganya itu, dan dia itu berada di pre-bencana gitu. Jadi kayak klasifikasi dari obat-obatan yang paling penting berdasarkan bencananya gitu, sama yang lain-lainnya, termasuk kita manajemen untuk distribusi obat-obatan gitu. Wow, jadi keren banget ya output yang kamu dapatkan ini. Kamu memilih sekolah farmasi atau SF di ITB itu masih agak berkaitan juga sama kedokteran, karena kan pasti di kedokteran belajar obat-obatan sekaligus juga belajar lagi di ITB untuk mendalami obat-obatan itu ya. Iya, benar. Wow, teman-teman, dan ini Yosi dapatkan dengan mengikuti PMM gitu. Kesempatan di PMM Yosi bisa ikut explore kampus ITB, sekolah farmasi seperti apa, belajar mitigasi bencana, apalagi sekarang lagi musim banget banyak bencana, dan belajar obat-obatan apa sih yang diperlukan gitu. Wah, ini keren banget sih, bisa menambah wawasan sekaligus Yosi bisa mendapatkan pelajaran yang berharga banget dengan mengikuti PMM ya. Iya.
Oke, terus kegiatannya tuh belajarnya ngapain aja sih ya di SF itu dari KMM? Ini maksudnya gimana? Dari Mekanismenya kegiatan tuh gimana? belajar itu mungkin ada lecture kah atau apa? Iya, jadi untuk ITB sendiri itu kalau misal di jurusanku itu jadi bagi dua. Jadi yang pertama kita akan mengikuti lecture seperti kita kuliah di FK4 juga. Lalu yang kedua kita akan presentasi gitu. Jadi untuk presentasinya itu dia nanti dibagi jadi dua lagi. Yang pertama presentasi di depan para mahasiswa dan juga dosen. Itu biasanya presentasinya bukan mengenai kasus, tapi mengenai apa yang kita pelajari selama kita berkuliah gitu sebelum UTS itu. Nah, tapi yang satunya itu kita itu bersifat problem based learning gitu, sama seperti FK4. Gimana kita dapat kasus, kalau kasus untuk pembuatan makalah dari kelompokku itu kita membuat kasus mengenai karhutla, kebakaran hutan itu sama kekeringan. Dan di situ kita harus manajemen sama yang lainnya gitu. Oh, terus tadi pas kelompok berarti ada kelompok di sana kerja kelompok. Itu Iya. orang-orang di kelompoknya apakah orang-orang yang memang berkuliah di SF atau yang PMM juga kayak Yosi? Pembagian kelompoknya sendiri itu jadi cuma satu yang dari PMN ini, yang lainnya dari SF. Oh, gitu. Dan kebanyakan untuk yang dari SF-nya sendiri ini termasuk ke yang farmasi klinis, bukan yang ke yang komunitas. Oh, gitu. Berarti bisa berbaur juga ya dengan orang-orang di SF itu. Iya, sebenarnya seperti itu. Wah, jadi bisa menambah relasi, menambah teman, menambah wawasan, ikut ekspor jalan-jalan ke ITB, ikut lihat-lihat juga gimana perkembangan perkuliahan di sana. Ini udah Yosi alami banget ya teman-teman. Aduh, keren banget ya sih ya. Padahal ikut di FMTM nih di sistem aku tahun 4 itu emang lagi sibuk banget, tapi Yosi membagi waktu dan memanage waktu dengan baik. Oke deh, kalau gitu kegiatan ini dari kapan sih Yosi dimulai dan sampai kapan gitu? Kegiatannya sendiri itu mulai dari Agustus Agustus. sampai Desember pertengahan ini, ujian akhir. Kamu ada ujian berarti? UTS ada, UTS itu kita secara personal buat makalah gitu. Jadi buat semacam kajian pustaka gitu, terus disubmit. Sementara nanti UAS-nya itu kemungkinan ABCD-an gitu, multiple choice. Ya ampun, berarti Yosi persiapan ujian juga untuk di ITB gitu? Iya. Wah, padahal di FK 4 juga udah mau ujian, Yosi juga persiapan di ITB, ya ampun, ini double banget ya Yosi, mantap. Jadi kegiatannya ternyata dari Agustus sampai Desember ini sama banget tadi sama kegiatan ISMA juga dari Agustus sampai Desember, berarti bisa dibilang mungkin 1 semester ya? Iya, 1 semester. 1 semester nih teman-teman. Oke, untuk kegiatannya tadi dilaksanainnya tuh cuman offline di kampus ITB atau kayak gimana? Kegiatannya dilaksanain di mana aja? Jadi gini, kalau misalnya kegiatan mitigasi bencana ini sebenarnya dibagi jadi dua. Yang pertama, kita bisa ikut kegiatannya offline ataupun online. Lalu yang kedua, itu sebenarnya ada yang namanya pelayanan gitu. Nah, untuk pelayanan ini, misal sekarang itu kan ke tempat yang rawan gempa gitu. Nah, itu tergantung dari mahasiswa sama dosennya gitu. Dan kebanyakan untuk sekarang itu karena dosennya juga masih sibuk, jadi masih ditutup gitu. Permasalahannya di situ, jadi kita nggak bisa ikut langsung terjun gitu kan ke lapangan. Oke, berarti hanya di kampus ITB? Iya benar. Berarti pembelajarannya hybrid atau gimana? Pembelajarannya diusahakan offline, cuman secara online juga disediakan gitu. Kalau misal mahasiswanya sakit atau memang karena di sini kan yang pertukaran pelajar itu kan bukan cuma aku kan, ada juga yang dari fakultas lain, itu juga bisa gitu kalau misal memang ada kendala gitu. Wow, keren banget ya. Terus nanti kamu bakal dapat konversi SKS atau gimana? Katanya itu nanti dimasukin ke SKPI, surat keterangan penyerta ijazah itu. Oh benar, berarti dimasukin di situ? Katanya, iya. Ini mantap banget nih ya teman-teman. Jadi sekaligus tadi Yosi udah dapat wawasan, Yosi juga bisa konversi SKS ataupun juga bisa jadi SKTI tadi ya. Iya. Jadi ada surat pendampingan dari ijazah juga untuk nanti kelulusan dan membantu untuk jadi CV juga pastinya. Wah itu keren banget sih, apalagi buat teman-teman nih yang bekerja nantinya ke depannya itu kan pasti butuh rekomendasi juga. Jadi ada track recordnya itu bagus atau enggak. Nah terus sekarang aku mau nanya, mungkin ini pertanyaan terakhir ya buat Yosi juga. Jadi bagaimana sih kamu itu bisa bergabung ke kampus Merdeka ini di program PMM, terus juga kenapa kamu pengen ikut gitu ke PMM? Oke. Pertama caranya ya. Iya. Sering-sering aja update Instagram dari tiap-tiap kampus gitu. Karena program kampus Merdeka ini ada yang memang dia kerjasama antar kampus, seperti yang aku ikuti sendiri ini kerjasama antara Unpad dengan ITB gitu. Dan yang kedua yaitu koneksi. Jujurnya aku itu dapat informasi itu bukan dari Unpad, tapi dari mahasiswa ITB-nya langsung gitu.
jadinya jadinya kaget kan, oh ada ternyata, terus coba gitu. Jadi kita lebih baik mencoba gitu, nanti masalah gagal atau enggaknya apa kata nanti gitu. Terus yang kedua, persiapin untuk motivation letter, karena motivation letter ini berperan penting. Selain kita nanti siapin transkrip nilai gitu, motivation letter itu kan kayak kita mau di sana itu kuliah itu mau ngapain aja sih sebenarnya gitu kan. Nah itu bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, cuman aku prefernya lebih ke bahasa Inggris gitu, tergantung dari jurusannya juga gitu. Kalau misal jurusannya sudah punya akreditasi internasional, saranku pakai bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia gitu. Tapi dua-duanya tetap diterima kok, santai. Terus apa lagi? Tadi kenapa sih kamu pengen ikutan PMM ini? Nah, kenapa? Mungkin yang pertama memang waktu SMA ada keinginan untuk kuliah di ITB gitu, daripada daripada di FK gitu sebenarnya. Pengennya jurusan apa dulu? Dulu maunya antara STI atau FTI. Gitu. Oke. Tapi akhirnya memilih kedokteran aja gitu. Memang dari awal pengen kedokteran, cuman gara-gara teman-teman memang. Gara-gara teman-teman. Iya, pengennya di teknik, jadinya ya coba-coba gitu. Oke. Nah, terus karena ada kesempatan dicoba aja gitu, dan syukurlah lolos. Wah, berarti mantap banget ya teman-teman. Tadi persiapannya itu motivation letter harus teman-teman persiapkan dari sekarang. Gak apa-apa persiapkan sejak dini, itu justru lebih bagus ya, Yos? Iya benar. Iya, biar bisa dapat idenya juga dengan lebih bagus lagi. Jadi keterimanya nanti, potensi teman-teman nih bisa masuk ke universitas yang teman-teman mau, untuk pertukaran pelajar itu bisa lebih besar. Nah, terus tadi juga Yosi itu ada motivasi lain ya, pengen ikutan tuh karena emang ya pastinya Yosi pengen mencoba untuk mengeksplor lebih lanjut di universitas tersebut. Yosi juga pengen mendalami lebih dalam gitu ya terkait dengan farmasi, karena emang berkaitan juga sama kedokteran. Jadi banyak motivasinya, dan pendaftaran juga tadi ya bisa diingat juga sama teman, motivation letter bisa bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, tapi Yosi ini lebih prefer bahasa Inggris aja gitu, karena ya siapa tahu bisa menambah poin atau gimana, apalagi relate sama jurusan farmasi, kedokteran itu biasanya kan harus bahasa Inggris ya. Nah makanya lebih baik bahasa Inggris. Teman-teman bisa persiapkan sejak dini supaya teman-teman itu bisa keterima di program PMM ini, apalagi program PMM ini tuh lagi digalakkan banget ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus tahu koneksi teman-teman juga siapa, biar bisa share informasi. Terus juga pasti harus up to date ya sama berita. Benar. Karena tadi Yosi sempat ketinggalan ya? Iya. Sempat ketinggalan info juga. Kayak gitu nih teman-teman. Jadi buat nanti teman-teman yang mau ikutan PMM itu boleh banget untuk ikut, jangan sampai menyesal. Teman-teman bisa nge-explore budaya baru juga di sana. Teman-teman bisa explore wawasan baru. Jadi jangan lupa ikutan dari PMM Kampus Merdeka. Oh iya, Kalisa. Ini aku ada tips trik sama info gitu. Oh, boleh. Nah, jadi kalau misal pertama info gitu, sebenarnya di Kampus Merdeka itu kita nggak harus linear gitu sama jurusan kita. Kalau misal di sini kan FK gitu sama farmasi mungkin agak-agak mirip gitu. Cuman kita bisa ikut program lainnya gitu, maksudnya di jurusan lainnya. Semisal FTI bisa teknik industri gitu, terus FTSL juga bisa gitu. Jadi tergantung dari kampus yang kita tuju itu menyediakan di jurusan apa, dan jurusan dan program studinya apa gitu. Terus yang kedua, untuk tips trik dari motivation letter itu, karena kalau misal satu jurusan gitu ya, satu jurusan atau linear gitu, saranku sesuaikan sama minat bakat kalian gitu. Kalau misal kalian punya minat apa gitu mengenai jurusan yang kalian tuju, dan itu ternyata ada kaitannya dengan jurusan yang kita sedang kuliahkan ini, yang kita jalan ini, coba kaitkan aja gitu. Apalagi kalau misal kalian memang punya pengalaman gitu, pengalaman entah pelayanan ataupun nanti aktivitas organisasi gitu, coba kaitin aja. Wow, jadi tadi tips dari motivation letter juga harus bisa dikaitkan ya tadi. Iya, ya. Benar banget. Dan teman-teman tadi juga perlu diingat lagi ya bahwa ternyata PMM ini memang keren banget. Jadi memang harus mempersiapkan sejak dini ya Yosi ya. Tadi motivation letter bisa dikaitkan juga gitu. Perlu dikaitkan juga sama ya kehidupannya lagi sekarang, misalkan perkuliahan kayak gitu. Wah, tips-tips dari Yosi ini sangat bermanfaat banget nih teman-teman. Harus langsung dicatat dan jangan lupa harus putar lagi video ini, teman-teman share dan bagikan ke teman-teman yang lain ya. Apalagi buat teman-teman yang masih ragu nih ikutan PMM, enggak, ikutan dong teman-teman, jangan sampai nyesal nanti. Kalau udah nyesal gak bisa ikutan terus keburu beres di sarjananya ya. Udah sarjana kan gak bisa ikutan lagi. Iya benar banget. Jadi yuk kita ikutan bareng-bareng biar bisa ketemu sama Yosi juga nih di TB ya kalau teman-teman mau, karena tadi bisa lintas jurusan, mau FTI, stay juga itu bisa ya Yos? Mantap banget ya, memang program Kampus Merdeka ini top, Marco top, keren banget. Oke deh kalau gitu kita pamit dulu ya, sampai ketemu di sesi lainnya, dadah.